Hi Gracians, kembali lagi bersama saya Timothy from SH3. Welcome to step 4 MYA, no worries, we've got your back. So Gracians, ini buat kalian lagi siap-siap ujian atau mungkin mulai overthinking karena banyak sekali yang harus dipelajari. Chill, we are here to help. Di sini kita akan ngobrol santai dan pastinya kasih tips-tips supaya kalian lebih siap untuk menghadapi MYA atau ujian tengah semester. So don't worry Gracians, karena hari ini saya tidak sendirian. Karena ada dua tamu yang mungkin tidak asing lagi buat kalian yang akan berbagi resep rahasia mereka dalam menghadapi MYA. Let's welcome Angel and Rebecca. Halo guys, thanks for joining us today. How are you? Tadi kita ketemu jadi kelas. Iya, dari tadi pagi lagi malahan. Aduh, itu untuk para watchers. Oke, let's jump to it. Ya, jadi saya ini termasuk orang yang cukup gugup dan stres kalau mau ujian. Bagaimana dan kalian berdua? Kan bukan rahasia lagi nih kalau kalian itu selalu nilainya di atas rata-rata. Tapi pernah nggak sih kalau kalian nggak pede atau overthinking sebelum ujian? What do you usually do to deal with that? Sering sih. Iya, sering pasti pernah. Ya pasti sering sih. OPT selama ujian atau sebelum ujian. Apalagi kalau misalnya YA atau MYA itu malam-malamnya rasanya kayak, aduh, kayak I'm not prepared enough itu buat ujian besoknya. Oh, jadi kalian juga overthinking jadi? Iya, pasti. But what's the most unforgettable exam moment you've ever had and why? Iya. Physics Cambridge AS level paper 1. Betul. Ya, itu pas kapan? Juni. Ya. Juni tahun ini. Oh, lama Mini? Iya. Ya, berapa bulan yang lalu. Nah, itu fun fact. Saya tidak tahu apa-apa. Ini sebenarnya kayak 4 nomor yang kita kebetulan tahu. Yakin. Setelah itu kayak pakai hitungan. Setelah itu kita jawab, kayak kita jawab tapi unsure sama jawabannya itu betul atau tidak. Iya. Nah, dari pengalaman itu ada tidak yang berubah dari caranya kalian belajar atau cara kalian mempersiapkan diri sebelum ujian? Kayaknya kalau kayak ya tergantung pelajarannya juga. Misalnya tadi yang physics, I think it's better to like practice more question sets rather than just study theoretically. Karena question sets itu kebetulan kayak membantu sekali cara apply formulanya, apply your understanding in the questions itu kayak beda sekali. Nah, terus selain question set kita juga harus baca teorinya. Karena kadang kalau misalnya di balik formula itu there's something atau small details yang harus kita tahu atau seperti exceptions, misalnya formula ini bisa dipakai untuk ini, tidak bisa dipakai untuk ini begitu. Jadi tetap harus baca buku sih memang. Latihan juga ya. Iya. Oke, menarik sekali jawabannya. Nah, ini podcast akan didengarkan oleh adik-adik kelas kita yang tersayang sekali ya. Saya yang sangat disayangkan oleh kita SH3 yang sebentar lagi mau MYA atau ujian tengah semester. One magical exam tip that never fails. Share it with us. Siapa duluan? Sembarang. Kalau misalnya saya I'm a very visual type of person. Jadi the way I study itu kalau misalnya apalagi seperti bio itu kan banyak prosesnya ya. Jadi kalau misalnya setiap saya baca buku itu I make a film in my head. Jadi saya bayangkan setiap prosesnya begitu. Jadi misalnya cohesion addition misalnya di transport itu saya bayangkan airnya ini naik begini, namanya ini apa, dijadikan film gitu. Dijadikan film. Iya, kalau misalnya math physics kita harus understand formulanya itu untuk apa dan bisa cari apa. Terus harus latihan bisa manipulate the formulas karena banyak yang cuma menghafal caranya. Itu salah banget. Salah. Itu untuk bio. Jadi untuk dari Angel itu, jadi tipsnya dari Angel itu dia buat film di kepalanya dan untuk math dia latihan. Iya, terus coba pahami penggunaan formulanya itu seperti apa. Kalau dari Rebecca? Kalau dari saya sih tipnya mungkin kayak active recall ya. Jadi kayak setiap pulang sekolah bisa bikin review for each subject. Yeah. Jadi kita belajar itu bukan cuman pas mau ujian.
Tapi kayak setiap hari kita bisa review, jadi pas mau ujian itu kayak sudah siap gitu. And then tinggal review your notes and you can be ready for the exam. Jadi harus jago-jago bikin jadwal. Ya, time management. Oke. Jadi kalau dari menurutnya kalian seberapa penting sih buat jadwal belajar personal? Kayak individual study gitu. Ya. Menurutku sih penting karena kayak for me personally juga I prefer individual study rather than group study. Karena kayak kalau individual study itu kita bisa betulan belajar on our own pace. Jadi kita bisa pahami sesuai dengan jalannya kita juga, caranya kita memahami soal-soal. Terus setelah itu baru kita group study. Jadi kayak kita bisa ajar orang lain. And I think that's also a way to like review the things you've learned before. Kakak Angel? Ya, saya juga setuju sih sama Rebe, setuju banget. Kalau misalnya kita sangat membutuhkan personal study time, banyak orang yang karena mereka face challenges in studying, jadi mereka itu berpikir kayak oh ya udahlah nanti group study aja, nanti ada yang ajar. Tapi itu kalau in my opinion agak salah sebenarnya. Kalian tetap harus punya personal study time. Coba baca dulu, take notes on what you haven't understand. Nah itu yang nanti dibawa ke group study. Betul. Jawaban yang sangat bagus ya. Jadi saya tuh paling cocok belajar malam. Kalau pagi sih agak lalot karena harus bangun pagi lagi. Jadi masih loading, betul. Jadi kalian setuju tidak dengan statement semua orang punya satu waktu tertentu yang paling efektif buat belajar? Ya, kalau saya sih setuju, kayak berdasarkan pengalaman tuh. I feel better studying in the morning, kayak jam 2-3 subuh gitu. Kayak lebih efektif. Kalau lawar. Like I can finish a lot of things daripada misalnya saya paksa malam itu bakalan kayak lama sekali baru sedikit yang diselesaikan. Karena pulang sekolah juga sudah capek, jadi langsung Iya. tidur dulu baru bangun. Betul. Ya betul, saya juga ikut Rebe, tapi fun fact, dulu pas saya pertama kali masuk Stella, itu my study schedule itu pulang sekolah, study sampai jam 1 malam, jam 2 malam, kadang kalau ujian, kalau tidak ya tidak juga sih. Jadi awalnya tuh saya juga ada tanya ke Rebe kayak how did you study gitu, terus Rebe bilang oh saya bangun subuh, terus saya juga coba jadinya kan ketagihan, efektif memang. Jadi kalau misalnya contohnya tadi yang chemistry ini yang barusan hari ini chemistry ujian, itu saya bangun jam 1 pagi. Jam 8 malam saya tidur, jam 1 pagi saya bangun, jam 4:40 atau 45 itu saya tidur kembali sampai jam 6. Nah, tapi itu tidak untuk dicontoh guys. Itu tidak sehat. Tidak sehat Nanti sebenarnya. It will mess up your sleep schedule. Yeah. Yes. Yeah, at this point it's not a Bangun schedule anymore, 5 it's a tidur freestyle. Bangun tidur 5 jam, bangun belajar terus tidur lagi. Aduh. Iya. Tapi kalian sama ini enggak sakit sih? Puji Tuhan. Puji Tuhan masih kuat, bisa still bekerja. alive. Iya, masih still alive. Iya. Do you have any specific study techniques that yang paling kamu suka atau yang paling benar-benar rasain efektif? Bisa share dong. Siapa duluan? Angel boleh. Yang paling efektif. Oh, ada satu. Kalau misalnya Apa itu? saya orangnya itu, if I still have a lot of time, I tend to postpone kan. Nah, banget sering sekali sampai sekarang juga masih begitu. Jadi kalau misalnya saya betul-betul harus belajar, I put a timer on my desk gitu. Misalnya kayak 2 halaman ini saya baca 7 menit selesai. Nah, jadi under pressure, ya itu belajar under pressure itu kayak forcing your brain to actually do the task, bukan based on your mood gitu. Karena kalau misalnya based on your mood tidak jadi-jadi. Bagaimana kalau misalnya dalam 7 menit masih nggak ngerti lagi? Tambah 3 menit atau 2 menit gitu. Sesuaikan sama materi apa yang belum tercover selama 7 menit itu misalnya.
Kalau Rebecca? Kalau dari saya sih, I think like have some breaks between your studies. Karena menurutku kayak otaknya manusia itu cuma bisa bekerja efektif mungkin around like 50 minutes and then maximum an hour. Yeah. Jadi setelah itu kayak kalian bisa short breaks like 10 to 15 minutes. Tapi nggak boleh scroll IG, nggak boleh scroll TikTok. Baca Karena apa? kalian itu kayak Bikin kalian apa? 2 jam ya nggak akan kembali. Rebahan. Iya, Rebahan. betul. Seperti saya. Kalau saya sudah study break, saya study break deh 10 menit, di kasur, aduh sakit belakang 10 menit, buka IG, lewat 1,5 jam, 2 Waduh. jam. Jadi itu itu bukan pakai Pomodoro. Kalian tahu ya Pomodoro teknik? Bagaimana itu? Pomodoro itu yang 25 minutes Ya, tuh. Oh ya, break. terus Break. Yes. Oh ya, salah satu ya. Ya bisa jadi. Kalau sudah dekat sama ujian and you're not feeling prepared, apakah yang kamu lakukan biar tetap siap? Berdoa guys, dan tidur yang cukup. Ya betul. Betul, serius betul, ini, betul. serius. Betul. Berdoa dan Berdoa tidur. dan tidur saja. Iya. Dan pakai hati nurani. Ya betul. Terus kalau misalnya mau kayak express tadi, nah yang cepat begitu, harus pintar-pintar memilih materi apa yang kalian belum kuat. Iya. Nah itu biasa kan banyak latihan-latihan, biasa kan Mr. Miss kasih latihan-latihan di worksheet begitu tentang topik ini per topik kan begitu. Jadi kalau misalnya know what you're weak at, ambil itu worksheet, baca saja langsung sekilas begitu. Jadi Kalau apa tidur? kayak misalnya biologi toh, kan banyak sekali biasa kalau MYA. Iya. Kalau misalnya saya masih ada 5 topik belum saya itu bagaimana? Kayak sebenarnya tuh mulai dengan topik yang kau belum pahami. Kalau misalnya kau sudah pahami nih topik, skip me dulu. Jadi pahami tuh topik-topik yang kayak panjang, yang kadang butuh waktu lebih lama, itu yang duluan gitu. Lebih efisien. Iya betul. Time efficient. Okay. How about when you guys are feeling lazy? Have you ever felt lazy to study? What do you guys do when it happens? Most of the time saya tidur. Iya, saya juga. Believe it or not, kita tidur. Tidur. Kayak misalnya sering sekali I feel lazy itu sering sekali, bahkan Sering sekali. banyak subjek itu Jangan disebut. I feel lazy to study. Jadi tidur, karena kalau misalnya kalian tidur, waktu daripada kalian scrolling Scroll IG, TikTok, betul. scrolling IG lah, atau do something yang tidak jelas itu, mending kalian tidur. Jadi waktu yang terbuang itu efektif begitu, berguna. Jadi nanti kalian bisa bangun. Nah itu biasanya sudah terrecharge, sudah ada niatnya untuk belajar. Jadi itu nih guys, kalau kalian feeling lazy atau nggak mood sekali belajar, mending tidur saya. Jangan nih scroll TikTok, IG itu sudah. Betul. Betul, betul. Oke. Jadi so far, who inspired you guys to keep on pushing yourself during school and why? Me, myself, and I. Thanks. Diri sendiri. Iya, Betul. Myself memang paling penting. Iya, myself itu kayak my biggest goal. Jadi Iya. saya orangku itu agak ambitious dan cuman tidak enak saja begitu kalau misalnya kau lihat nilaimu agak Oh saya juga. turun. Nah, turun. Itu cuman tidak enak begitu. Jadi diri sendiri lah. And I think it's also important to have like supportive system, the people who are close to you, kayak orang-orang yang kalian bisa share begitu academic journey-nya. Jadi kalian bisa berbagi cerita. So friendship is really important too. Banget. Yes. Banget. Oke. Jadi pasti kalian juga sering begadang. Seberapa pengaruh sih waktu tidur buat kalian kalau lagi persiapan ujian? Like is Sebenarnya sleep penting sekali. Sebenarnya penting real sekali. important. Yes. Kayak if it's near to MYA atau EYA, actually I don't try to wake up in the morning. I'll just try to like study betulan yeah. malamnya and then And tidur sleep. saja. Karena tidur lebih penting. Iya. Nah itu yang bangun subuh itu berlaku untuk TOT, TOT, ada ya. quizzes. Kalau misalnya sudah YA, MYA, tidur nih Tidur. guys, tidur betulan. Sekarang sudah bukan sleep schedule yang lebih penting sih. Yang saya lebih pentingan itu durasi tidurku berapa. Durasi tidur. Iya. Tidak peduli mau jam 8 sampai jam 1, jam 7 sampai 12, jam 12 sampai jam 4. Pokoknya berapa jam ya itu. Minimalnya kalian tuh berapa lama?
untuk tidur. and efektif. Well, 6-7 hours. Sebenarnya harusnya kan 8 jam. Iya, betul. 8 jam sebenarnya, but I think kalau 6-7 hours like we're Sudah very Ya begini Mila, ya begini Mila realitanya. Iya. Nggak bisa jual 8 jam. Iya. Nanti kalau liburan, Liburan 8 jam, Liburan. sleep nap. 10 jam liburan. Iya. betul. Kalau kalian sudah belajar kayak hard, sudah belajar sekali nih, tapi ujiannya itu tidak sesuai harapan, itu bagaimana? Atau pernahkah? Pernah. Pasti sekali. pernah. Nah, apalagi secuan. Apalagi Szechuan. Waduh, Szechuan. Waduh, itu parah. Traumatizing. Parah banget. Karena kita tidak ada background Cambridge sama Iya. sekali. Oh iya. Terus waktu itu kebetulan guru-guru yang masuk juga kan kita masuk, guru-guru juga baru masuk. Oh, betul. Jadi expectationnya guru-guru itu sudah Sangat seperti tinggi. kita itu sudah seperti international school student biasa pada umumnya. With IGCSE gitu. Iya. Iya, GCSE background. Iya. Kalau bisa mengubah cara belajar orang-orang menjelang ujian, apa yang kalian sarankan buat mereka? Sebenarnya sih ini kayak tipnya kalau bisa dipraktekkan jauh sebelum MYA. Menurutku itu kayak kalau setiap TOT, I think it's better for you guys to make like summary. Jadi kayak pas sudah dekat MYA itu, nggak usah baca buku lagi, tapi baca your notes saja. Oh, kayak revision. Iya, revision notes. Revision notes. Kalau misalnya ada waktu, baru baca buku. But you still have your notes to review. Iya, betul. Kalian pernah nggak sih kayak cari revision notes online? Is it? Pernah. Pernah. Iya. Itu membantu tidak? Kadang it helps, tapi kadang kayak tetap nggak ngerti. Menurutku lebih efektif kalau YouTube channel. Oh, Nonton YouTube. Nah, Apakah ada? kita spill. Ya, kita share. Ini betulan informasi yang golden information. Yes. YouTube channel yang paling bagus untuk exams. Biology dulu. Biology dulu. Biology, oke, what? Catat guys, Behlogy. BEHLOGY. Catat guys, Behlogy. Also, author biotutor. Itu bagus sekali banget. I agree. For physics, Physics ada. sih ET physics. Ya, ET physics. Or C physics. Iya, Yeah, C physics. physics atau ET physics. Chem. Apa ya? Chem. Oh, Chem. chem. I usually watch chemistry student atau yang A level. Oh, Iya, kalau Kalau- saya yang A level chemistry and physics tutor itu. kalau math? Math sih kayaknya lebih penting latihan soal Iya, aja. betul. Latihan Kalau soal. math, iya. Tapi ada ginger mathematician. Oh ya, I know that. Sekali. Betul. Tapi mohon maaf sekali guys untuk yang accounting, computer science. Sayangnya SH3 tidak ada itu dua pelajaran. Jadi we cannot. Jadi mereka tidak bisa kasih kalian tips untuk itu ya. Kalian hebat sekali ya. Jadi kita itu satu kelas. Kalian berdua itu kalau ujian sangat tenang. Baru saya dibilang itu kayak God help me. Iya kah? Tapi bisa selesai juga tepat waktu. My question is, how do you divide your time during the exam so you can get through all the questions efficiently? And one more, how do you stay calm kalau tiba-tiba lupa jawaban pas ujian? Nah, kalau membagi waktu sih, I think for English, it's better for you to finish the writings first. Betul. Ya, karena kayak kalau pas mulai kan kayak masih fresh gitu loh, jadi lebih bisa lancar tulisnya. So writing first, then go back to the reading. Ya, apa ya? Question 2D. Question 2D, Itu yang question 3. 500 words. Iya. Ya, question 3. Sorry guys. 2D, 1F ya. Ya, 1F, 2D. Betul. Itu harus dibaca dulu. For I think other subjects, mungkin kalau misalnya yang ada multiple choice, you can like prioritize structure questions first, yang kayak bisa pointsnya gitu. Betul. Ya, There is structure and then multiple choice. yes. Nah, kalau saya agak beda lagi. Nah, apa itu? Nah, kalau saya begitu kayak once I receive the task papers, itu saya skim dulu ke belakang. Kira-kira berapa panjang ini tesnya. Yeah. And then I look at the clock. Terus the first thing I did itu always yang selalu saya pertama bikin itu
agak beda sama Revi. Saya bukan kerja structure question dulu atau multiple question dulu. I pick the questions that is the easiest questions I do. Jadi mau itu multiple question langsung tak lompat ke structure question itu tidak apa-apa, as long as I can do the easiest questions for me first, karena pasti itu paling cepat selesai. Betul. Ya. Ya, kalau Betul paling juga. cepat selesai dan you have more time untuk pikir yang susah-susah. Susah. Pokoknya kerja yang bisa dulu kan. Kerja yang bisa dulu guys. Itu tipsnya dari mereka. Jangan stuck di satu nomor. Oh, Yes. seperti yang guru-guru selalu bilang, kerja yang lain jangan stuck di satu nomor. Betul. Oke, thank you guys untuk tips-tipsnya. Sekarang kita akan lanjut ke babak games. Aduh. It's game time. We're playing Who's Most Likely. Saya akan kasih beberapa skenario, and you just point to who's most likely to do it. Oke? Oke. Jadi yang pertama, Antara kita berdua kan. ya betul, antara kalian berdua. Who's most likely to create a whole study schedule and not follow it? Yang mana? Bisa angkat tangan. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalian bikin hari jam 3 ke belajar ini. Iya. Tapi nggak belajar. Iya, Iya, betul iya, kan? betul, Kayak kau ingat nggak yang pernah pas sebelum AS level exam Ya. ini, yang pernah saya kasih lihat itu Oh, yang iya. jam 3 belajar ini selesai jam 5. No, Melenceng. none of that. Iya, Dilupakan. dilupakan. Bikin jadwal sendiri akhirnya. Disesuaikan kembali. Terus akan kembali kapan main HP-nya, kapan. Next, who is most likely to walk out of exam saying I failed but actually get a high score? Kita tidak bilang I failed. Kita begitu selesai exam langsung begini. Disuruh mana? From the facial expression Facial expression sudah langsung tahu. ngerti. Jadi kayak telepati. Oke, next. Who is most likely to recheck their answers in the textbook after the exam? Aduh. Saya sih. Aduh, I don't know. Atau Minta dong. kalian apa? Discuss. Kalau discuss sering. Iya, Iya. most of the time discuss. Jadi kalian berdua suka discuss habis ujian. Iya. Yes. Kalau cek textbook, Aduh, kalau itu saya tidak. Itu kalau Lupakan. kayak kalau misalnya kayak ada yang kayak kau lupa istilahnya atau the Oh, terms then iya, iya. Oh, iya. Itu pasti kau cek. Iya. Cek lagi. Iya, tapi kalau misalnya mau cek satu-satu questionnya, No. no. kalau ujiannya susah sekali berarti kalian sudah lupakan ya. Iya, iya, betul. Iya. Jangan Yes. terlalu dibawa ke hati, guys. It's okay. It is what it is. It is what it is. Iya. Move on. Move on. Mending kalian tarik nafas, jalan. Okay, next. Who is most likely to study while lying in bed? Me. Me too. Me? Itu Bukan cuma efektif. di bed loh, di lantai. Iya, betul. Dari meja, tempat tidur, lantai, Kayak sofa. Sofa. jalan-jalan. Tiba-tiba jalan bawa buku. Betul, betul. Okay, next lagi. Who is most likely to plan to wake up early to study but ends up sleeping in and skipping it? Saya barusan tadi pagi. Bangun, belajar, mati alarm tidak. Kasih macam alarm Iya, terus tidur lagi. saya. Itu sering atau jarang-jarang atau Iya, 60-40. 40 itu yang tidak bangun. 60 bangun. Nah, terakhir, if you guys could describe the perfect mindset for exams, what would it be? Sebenarnya fokus on the effort aja, not perfection. Iya, betul. Iya. Kayak just study enough dan kalau menurut kalian sudah belajar semaksimal mungkin dan just go to sleep. Iya. Don't overthink it. Betul, betul. Karena semakin kalian overthink, semakin hilang. Semakin dari hilang. kalian. Ya, betul. Seperti yang temanku pernah bilang, kalau kalian stres, itu kan hilang semua. Iya, Jadi jangan iya. stres. Iya. Santai saja kalau mau ujian. Tidak bisa juga sih sebenarnya. Yes, bisa ya santai. Netral lah, Netral. Jangan stres, jangan terlalu santai di tengah-tengahnya.
Pokoknya tetap bereffort. Tetap bereffort. Iya. Nah, kalau kalian stres, cari teman stres. Ih, banyak. Nggak tahu itu satu-satunya. Serius, cari teman stres. Kau sudah belajar ini? Ah, belum. Oh, iya, juga. iya, betul, betul, betul. Stresnya sama-sama. Iya, solidarity. Dan saling membantu. Iya, Saling panik ya, sama-sama. saling panik. Iya, itu seru loh guys. Tapi jangan sering-sering. Jadi, to wrap this up, jadi yang pertama itu jangan stres, santai saya pas ujian, dan ikuti tips-tipsnya mereka seperti nonton YouTube dan apa lagi tadi? Nonton YouTube, Active recall. All practice questions. dan yang penting itu jangan bangun bangun tidur saat MIA atau Iya. GNR assessment. Okay, that was very much fun, guys. Thank you, Angel and Rebecca, for sharing your stories, tips, and laughs with us today. Jadi teman-teman yang lagi persiapan ujian nih, remember, it's not about being perfect. It's about giving your best effort. Take care of your health, get enough rest. Yang paling penting, minum air juga banyak-banyak. Iya. And most importantly, believe in yourself. Betul. Karena kalau bukan kau, siapa lagi? Iya. Exactly. Betul tuh, siapa lagi? Oke, thank you Gracian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.